Yang kami hormati Bapak Imam Desa, Imam Dusun. Yang kami hormati para kepala dusun yang sempat hadir. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak penceramah Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Yusuf RSAG MSI. Beliau ini Ketua DPD DPRD Kabupaten Bantaeng sekaligus Ketua Pondok Suku Kabupaten Bantaeng. Yang kami hormati pula hadir pada malam hari ini Ketua Baik Muslim Kota Kabupaten Bantaeng, dan yang kami hormati tim Sikir yang dipimpin oleh Ustaz Haji Muhajir SPDI MPD, dan yang kami hormati para majelis taklim yang sempat hadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman sehingga kita bisa hadir berkumpul di Masjid Jami Amal Bakti Purwo Desa Patalasan dalam rangka menyemarakan yaitu tabligh akbar dalam rangka 10 Muharram, dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1445 Hijriah dengan tema hijrah dan taubat. Mari kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua umatnya insyaallah senantiasa bersama dengan baginda Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk mengepisahkan acara kita pada malam hari ini, mari kita memulai acara ini dengan sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Desa Patalasan dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati penceramah Al-Ustaz Muhammad Yusuf SPD MSI sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng. Yang saya hormati tim Sikir dari Pondok Suku ini, yaitu Ustaz Muhajir Ali Muhajir. Yang saya hormati Wali Katimas Desa Patalasan, yang saya hormati Imam Desa, Imam Dusun, para kepala dusun dan sepuh hadir ketua RT, dan saya hormati Ibu Ketua Tim Program PPK Desa Patalasan dan seluruh majelis taklim yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir melaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati 10 Muharram atau tahun baru Hijriah 1445, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kita semua untuk hadir di masjid ini. Selawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus untuk dunia sebagai rahmatan lil alamin. Tentunya kami atas nama pemerintah desa menyampaikan terima kasih banyak dan ucapan terima kasih banyak kepada seluruh jemaah yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini Allah Subhanahu wa taala dapat memberkati kita semua sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan, diberikan kelapangan rezeki dalam rangka bagaimana meningkatkan iman kita, ketakwaan kita di dalam bulan Muharram. Besok pasti sekat saya ini pasti buku 10 Muharram atau bagi apa bagi rumah ini dan lain sebagainya. Ini bagian yang dijelaskan Ustaz. Sebentar kita akan sikir apa hikmah dari pagi-pagi ini, apa hikmah dari pagi itu. Nah,
dan lain-lain. Tapi sebentar kita dengarkan. Yang jelasnya bulan Muharram, semua kisah-kisah Nabi itu dia mengenal bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan itu bulan Muharram. Nabi Sulaiman selamat dari banjir itu bulan Muharram. Nabi sama lagi Nabi Yakub itu sembuh dari penyakitnya itu bulan Muharram. Jadi mungkin banyak kisah-kisah Nabi itu semua itu keluar dari bulan Muharram. Jadi ini bulan Muharram dipakai istighfar, dipakai salawat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita mudah berkah dan insyaallah semua yang dikena musibah, ditimpa penyakit, ditimpa insyaallah pada bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat semua penyakit dan bisa kita sehat walafiat. Inilah mungkin kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah sekalian yang kami hormati, demikian tadi sambutan arahan dari Bapak Kepala Desa Patalasan. Baik, acara selanjutnya mari kita mempersilakan Bapak Ustaz Muhammad Yusuf RSAG MSI untuk menyampaikan hikmah daripada bulan Muharram. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wa syaril haram wal halal. Salatu wassalam ad-durril ahyar wal yaqutil ahmar wal nuril azhar wa sirrillahil akbar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Wa qala aidan wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Sadaqallahul 'azim. Mubalagha Rasulul Karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Hadirin wal hadirat sidang jamaah 10 Muharram atau dikenal dengan hari Asyura atau malam Asyura, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji kebesaran Allah dengan mengingat sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tiada yang besar, tiada yang maha suci kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan bumi beserta seluruh isinya, dan Allah menciptakan bulan, dan salah satu bulan yang disebut di dalam Al-Quran minha arba'atul huruf di dalam surat Taubah adalah bulan Muharram. Oleh itu hadirin, mengisi inti acara kita pada malam hari ini dengan
mengucap salawat kepada Sayyidina Wujud Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan Sahibul Bait Bapak Kepala Desa Patalasan, yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Ketua Penggerak PKK Desa Patalasan, yang kami hormati dan kami muliakan Babin Kaptimnas Polres Pataim, yang kami hormati dan kami muliakan Ibu-ibu Majelis Taklim, pengurus Masjid Nurul Ikhlas, dan seluruh adik-adik remaja dan remaji yang hadir pada malam hari ini, baik yang sibuk memegang HP maupun yang masih setia mendengarkan ceramah. Dan lebih khusus Ketua Baikan Muslim Kota Tua, alhamdulillah beliau ini punya kepekaan yang luar biasa. Saya kira tadi beliau tidak hadir di tempat, ternyata sudah dibawa kameranya dan siap meliput dan ingin meneliti dari siaran TV, karena kalau Baikan Muslim itu banyak yang lain dan banyak yang bisa menyaksikan, apalagi dihadiri oleh Al-Ustaz Al-Muharram Haji Muhajir SPD, yang mana beliau hari ini antara bahagia dan lagi bersedih karena putra kesayangan beliau lagi berbaring di rumah sakit. Nah, salah satu amalan yang diperintahkan di bulan Muharram di 10 Asyura besok, menjuluklah orang yang sakit. Naik tahu mange atua tawarni, satu orang yang dibesuk sama dengan membesuk seluruh anak cucu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi punagian tawarni di Jakarta, keluarga atau di kampung dan main tua gitu. Nasabah pahala luar biasa. Singkap maki mani ditua di seluruh anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu sih aja gitu. Nah, jadi pun agak kita ketemu sudah tua. Biasa tuh kita ada satu bantainya Bugis Makassar kan, Andre anak aku setawa, angin lagi tawa, abi. Mengira menjadi isinya ampulina yang pulsa artinya memang tidak tanya angin yang pro yang kabur-kabur sehingga mengadupi biskui dan apa yang biasa kita bawakan orang yang sakit. Maknanya apa hadirin? Ternyata orang Bugis Makassar paham ketika ada orang sakit bukan kita memaksakan membawa makanan dan minuman, tapi intinya adalah salah satu amalan yang diperintahkan di bulan Muharram 10 Asyura besok, pokoknya dan kami memaki gunanya duit. Itu bagi begitu, kita pada desa di Pasurubi memilita, kita di desa di Pasurubi memilih, Pak Polisi Pasurubi sedang kata. Kenapa besok harus dikeluarkan? Karena dia adalah 10 Muharram. Sangat diperintahkan kita kalau mau kekayaan tak bertambah, rezeki tak bertambah, maka bersedekahlah, cari 7 orang yang paling miskin di kampung kita. Boleh paling tahu masing-masing bukan 7 tahun, bisa lebih. Apa maknanya Ustaz? Dalam hadis dijelaskan naik tahu nasi dan kain 7 tahun masing-masing buku di kampungnya. Ketika dia berdoa mengalahkan 40 ulama berdoa. Coba bayangkan, itu doa masing-masing. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran. Araitan dari gantimu. Jangan sama sekali menghardik atau menghina anak yatim piatu. Siapa
yang menghina anak yatim piatu berarti dia menyatakan perang dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pun dia ajarna kepada kamu contoh anak buruk yang kepada gunting tulolo kan kepada tertiba seperti kanan main mau kepala erang kami butuh amplop erang kami nasi dos paling bagus itu uangkan karena dia berbahaya karena kalau uang pak dia biasa gunakan apapun tapi gunakan itu jangan terima katukan itu jangan gunakan minggu guna amplop doy dia bisa berikan apa sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nampak kepala poni, adik, nenek, tetang, kalau orang tua, saudaraku, pala uang mana apa kita? Besok mulai start lagi. Kalau dia bagi kita dulu, kalau lagi bicara, ya dicas dulu supaya paham ini. Kalau pada supaya nanti Pak Ustaz saya jelaskan. Insyaallah mudah-mudahan saya bisa mengingat semua apa yang pernah saya baca. Jadi kalau kita mengunjungi 7 orang pakai miskin, tahu masalah si bubur di kampung dan jadi satu alasan, tak pasti pada saya tidak. Ibu yang itu, kalau perlu dibagi-bagi, nanti kalau rumahnya dia punya, kita titik seria, titik kedua diusung ini, titik ketiga diusung ini. Apa maknanya? Supaya kampung ini menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena kita dibiarkan dengan banyak bersedekah kepada orang yang membutuhkan dari harta dan rezeki yang selama kita miliki. Paham ya? Ibu-ibu paham? Biasa kita maika dan baca cerita. Yang kedua tidak bisa dipaham karena kita katakan ibu di rumah kita. Benar kami dia begini ikut dari baik yang muslim ini benar siaran paling keren kalau di bantai kalau ada yang lain. Karena ada logonya di situ. Makanya Pak Jiri tolong belajar sama Pak Pui bagaimana menempatkan logo Bojosu dengan berarti kalau ada ceramah-ceramah dan siar-siar seperti ini. Nah, itu. Jadi tolong Ibu itu selesai di muka. Kemudian jangan pagi-pagi kebiasaan dan budaya kita selama ini yang biasa bayi guru. Yang biasa bubur silakan kalau orang yang tidak mampu. Tapi punya desa tidak cukup. Maknanya apa orang dulu kita itu berdaya bikin bubur, nah bagi-bagikan kita sakit tahu campuran kandil. Jadi bubur namanya. Puna kita yang diamplopkan saja mau isinya 20.000, 50.000, 100 bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan bubur, jangan nasi campur. Kita kasih ini biasa. Ini apa yang bubur apa juga ya? Bubur Asyura. Dia bubur amplopkan karena tidak semua orang yang dikasih bisa makan bubur. Nah, kita tahu tuh ya. Apalagi tahu maaf, mereka sana itu bubur. Tapi saya bilangkan itu, uangkan kasih orang ranui, nah bahagia, nah doakan di lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Kemudian yang kedua, budaya kita orang biasa beli padi, patapi, ya kakekro. Nah, kau yang murah kita masih bukan. Tahu mana 5.000 ya, murah tuh padi, mau saja beli. Sampai naraki sampai rumah padi ini, kekro, bapak rasa ada lain. Maka apa ini supaya dingin tahu. Oh, ini kekro kan supaya kekro dirali. Bapak rasa supaya ibadah sebelum dia masuk ke ibadah kan. Nah makasih bantuan. Kalau kita mau dinginkan 10 Muharram, kalau kita mau dinginkan di tahun Hijriah ini sampai 10 Muharram yang akan datang, seperti ini pengajian dia lah. Ceramah-ceramah diundang ustaz, diundang ulama ustaz dan kiai. Ini juga salah satu amalan di 10 Asyura. Banyak bersilaturahmi dengan ustaz. Banyak bersilaturahmi dengan ulama, banyak bersilaturahmi dengan guru mengaji. Cocok di Pak Desa bersilaturahmi, nama waktu untuk ibaratkan. Bayangkan punya Islam Irman Nur waktu, cukup sikama tutuan presisi. Ada juga. Erick Thohir. Gampang.
mobil ini. Apa saya kira? Yang kedua Ustaz Andi Muhammad, itu semua adalah calon-calon al-mukarram, calon-calon orang berilmu agama. Kalau dia istiqamah, tapi pengaruh jurusnya gerak tambahan, ya bahaya. Bisa tuh Ustaz untuk gerak-gerak tambahan. Nah, tapi saya doakan ini yang dilakukan semua ini, jadi menurut konten, ya mudah-mudahan istiqamah ini, karena kita kasih kalbakan nanti melanjutkan istana perjuangan para pendahulu kita nanti. Makanya saya baca sedikit ceramah mudah-mudahan dari keilmuan, tak berkembang dan barakah. Ini saya bangun itu kembali kodam sampai ke Makassar, naik di Tamen, dari Kajang, dari dia di Muhajir, pernah bagi sikit. Nah itu saya nampakkan aku sikit. Saya memang dikisunan pikir rugi. Kalau dia ladang dia boleh lalu gitu, menuju maju. Karena memang dia kuasai memang konsepnya kalau dia sikit. Makanya saya selalu pakai kalau cara sikit. Makanya kalau sebagai dan buku sesimbang menuju maju juga. Sempurna mencari memang harus ada sikit. Yang kedua, perbanyak kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Muharram. Perbanyak kita taubat. Bagaimana caranya Ustaz? Itu di bulan Asyura 10 Muharram besok kita disunahkan puasa. Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah salah satu amalan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul. Berarti sehingga majuan, lakukan. Tapi supaya dimulai puasa 9 Muharram Asyura untuk supaya tidak menyamai dengan orang Yahudi. Nah, besok dilanjutkan lagi. Niatnya gampang. Oh itu sunnah. Sunnati Asyura. Eruditi bahasa Bugis, bahasa Batai, bahasa Makassar, bahasa Rondo. Punya tentunya semua puasa 10 Muharram atau Asyura, sunahkan anak-anak selesai. Makanya jangan sedih puasa Bu. Saya pertama puasa karena manfaatnya adalah kita dibebaskan dosa selama 1 tahun. Subhanallah. Mana bicara dosa tahu karena dosa, caranya total saya kampung. Betul atau tidak? Makanya penawarnya ini semua Asyura, masalah saya kalah minta kepada Allah dan puasa besok diparangi sama sekali. Dan kebiasa pada tanggal puasa 102. Kamu orang nanya bertanya Ustaz, kamu puasa dia tidak banyak makan, cuma rezeki bukan pada saya kalah karena saya banyak puasa. Ya saya bertanya tu ya. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah ada dijelaskan Nabi Nuh sandar kapalnya berbulan-bulan datang banjir bandang, dia sampai dia transit kapalnya itu di 10 Asyura. Jadi Nabi Sulaiman menjelaskan tadi Nabi Sulaiman garing. Nabi Sulaiman mendapatkan kekayaannya itu di 10 Muharram. Yang sakit itu adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Itu Nabi Ayyub luar biasa penyakitnya. Ulungkan sebab kali. Apa doanya Nabi Ayyub? Kita sembuh tidak. Aku rari tadi. Pak doanya Nabi Ayyub alaihi salam apa? Ya Allah ya Allah, meskipun engkau kasih saya penyakit ulungkan sebab kali, 2 diminta. Jangan lalu sentuh lidahku dan hatiku dengan ulat, supaya tetap saya menyebut bersikir nama-Mu ya Allah. Itu Nabi Ayyub, saya dengan dipidukan, kemudian pidukan sampai supaya untuk yolong dibungkus. Coba bayangkan. Doanya diabadikan di dalam Quran. Wa ayyuba inna rabbahu anni massanya dulu wa anta arhamur rahimin. Jadi kalau orang sensasi kita itu dibaca. Jadi dia banyak baca-baca di bawah karena memang seluruhan puncaknya memang kita banyak berdoa, banyak mengamalkan takbir dan zikir. Wa ayyuba inna rabbahu dibaca nih anni masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Baca terus. Bagaimana caranya Ustaz? Bisa ditiupkan air. Cara tak meniup jangan pakai mulut. Kalau orang tasawuf, orang patareka, anda yang pakai mulut jangan tuih. Kenapa Ustaz? Kalau mulut dipakai meniup, mulut lidah ini tidak pernah berhenti berdosa. Apa dipakai tuih? Kamu mulut tak dipakai tuih. Karena kamu
paling pekah dan tidak pernah bohong. Sampai merasa dikolong-kolong pasti narang dikolong-kolong. Pun sakuruna Muhammad Rasulullah pasti narang sakuruna Muhammad Rasulullah. Betul atau tidak? Makanya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anni massanya dulu wa anta arhamur rahimin. Diumkan tapi pun tanya kalau hati-hati nanti terima kinau insya Allah penyakitnya bertambah. Jadi tak kasih makan begitu kalau lagi makan kita kasih gas gimana? Jadi saya juga pakai meniup alhamdulillah banyak yang bisa dia pergi ceramah dan kita tahu itu Ustaz ada yang habis anaknya ada yang lulus polisi. Saya bicara fakta karena memang ini yang saya pakai meniup. Nah, jadi kita sampai bayi buruknya kalau gini mati situin barang-barang aja. Tapi kalau mungkin apa tui? Nah, patungan tui. Suruh komentar kali-kali. Saya di murbalanya di cewek dan kalinya. Kita mau boleh sampul berapa mau? Mau kalau itu lagi kan? Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak istighfar. Nabi Nuh alaihi salam bayangkan pergi ceramah berapa ratus tahun dia pergi ceramah satu di pengikutnya. Ini Nabi Nuh alaihi salam. Coba bayangkan. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam pergi berdakwah beratus tahun saya ikut. Jadi murah juga kira-kira atau candi atau calon kepala desa, lapor kampanye saya ditolong. Kira-kira mereka apa kasih kan? Ini harus kita belajar pada sejarahnya Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam ratusan tahun berdakwah. Sini sering kenal atau ada Islam. Pedisnya kita bagi yang paling untungnya ini suruh ngasih ke urusan orang yang prinsip juga doi 91 saya ditolong bisa kita berusaha apakah sekolah coba bayangkan ratusan tahun di penasaran ini memerintah 2 tahun untuk kampanye coba bayangkan tapi apa doanya para nabi dan rasul istighfar dia tidak putus asa karena melarang kita putus asa ketika kita mencari kebaikan wala ta'asu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Itu pemimpin apa perlu kita jadi polisi ini, jadi kepala desa ini, ustaz, dia pada belum begitu ketua organisasi, utang Papua yang termarina. Biasa tempat jadi guru kamu si Papirang, masuk setawa, si Pakita setawa. Ayo apa? Karena memang di situ dasarnya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usah susu banyak dia bertubi-tubi. Nanti yang balik makin kata dan sebagainya dijadikan tidak baik. Nampaknya itu pokoknya terima kasih. Nanti talangin Nabi Muhammad tahu udah suci talang mani bisa bilang berdoa dihina dan lain sebagainya. Itulah kita. Jadi mulatan pemimpin merasa bahwa kita kalau pemimpin siap memang terbang kencang antara kasar pada sedikit dan wirika. Menambah istro. Salah satu stop kita oh itu saya telah sadar memang kita diuji orang beriman. Nah orang yang selalu diuji akan naik kelas akan tinggi tapi yang penting sabar menghadapi jangan emosi kayak begitu Pak di mana-mana ada hadapi saya seperti biasa karena konsep Al-Quran menjelaskan inna itu al-qana'ah janji Allah itu pasti. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ayub selamat dari sakitnya itu 10 Muharram bulan Asyura besok. Kemudian Nabi Yakub sembuh dari kebutaan itu adalah bulan Muharram di 10 Asyura. Dan banyak kisah menarik termasuk Nabi Ibrahim selamat dari kebakaran dibakar oleh orang-orang kafir itu 10 Muharram. Banjir bandang surut itu 10 Muharram. Yang pertama turun hujan di bumi Allah turunkan itu 10 Muharram. Kesimpulannya karena terlalu banyak keajaiban yang terjadi di 10 Muharram Asyura, perbanyak kita berdoa, perbanyak istighfar. Makanya Dewa saya kasih ini hijrah dan tobat. Biar hijrah tapi tidak tobat sama juga. Makanya hijrah tobat nih. Kalau memang kita tidak bergumul lagi, hentikan di malam, hentikan setahun, tidak akan pernah lagi bergumul. Kenapa yang bergumul itu bukan orang Islam, yang bergumul itu adalah orang-orang munafik. Ini sudah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ia memimpin kalian, dia memimpin kalian
rangkul semua dengan baik. Ada orang sakit cuma pendukung tak datangi. Saya biasa nasihati semua pada caleg, jangan cuma pendukung tak diperbaiki, seluruh masyarakat diperbaiki, maka adil dan negara dan bangsa ini. Ini sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamanya 10 Muharram, memperbanyaklah kita istighfar. Yang kedua ucapkan tasbih, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ucapkan 70 kali, insyaallah Allah berikan kita keajaiban. Yang belum kaya sampai sekarang, yang belum banyak rezekinya, banyak utangnya, konsepnya besok bersedekah, cari orang yang paling miskin di kampung kita. Suruh minta doakan, mudah-mudahan utang piutang cepat lunasi, utang beriku, utang bantu cepat lunasi. Yakin dan percaya kata para sahabat Rasulullah, para tabi'in, amalan ini dilakukan, alhamdulillah dia menjadi kaya raya. Hanya dia mengemari agama, berdakwah, ceramah sambil berdakwah sambil berdagang. Akhirnya dia menjadi kaya raya. Siapa? Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Apa konsepnya? Apakah dia pakai dupa setiap malam Jumat? Main satu ruang, apa di sedekah? Begitu ada punya kurang mahal dari pasar, sawah lagi, sekantong-kantong sawah sedikit, dia sedekahkan semua habiskan. Ternyata dalam ayatnya dalam Al-Quran, wa anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifu. Ternyata inilah azimatnya kalau orang ragu dengan sedekah, infak atau apapun bentuk pemberian, ini azimatnya sebagai motivasi buat kita semua. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifu. Apa pesannya? Baik itu barang, uang dan lain sebagainya kepada orang yang membutuhkan, bahwa yang lebih Allah ganti lebih banyak daripada apa yang kita kasih. Tak ada sejarahnya dalam sedekah kita masing-masing. Tak ada sejarahnya sering bersedekah di masjid, membantu orang miskin, memberikan orang-orang bantuan yang memberikan semestinya. Tidak ada sejarahnya. Justru Allah akan membuka jabatan kita. Intan surullah yang suruh wa yusabbit aqdamakum. Siapa menolong agama Allah dengan cara bersedekah, maka Allah akan membuka jabatannya dan kedudukannya. Itu hebatnya kalau kita banyak bersedekah. Di mana caranya bersedekah, Ustaz? Apakah kita harus memposting? Apakah kita harus foto dengan pencitraan? Tidak usah ditahu oleh tetangga, tidak usah ditahu oleh sesama teman. Cukup kasih berikan ikhlas. Tidak usah diposting, tidak usah disebut. Maka Allah lebih banyak berikan kita pahala dan manfaat. Sekarang banyak orang posting foto, jalan. Tidak usah. Bagaimana sesuatu untuk mempertanggungjawabnya? Silakan pertanggungjawabnya diposting, sampaikan kepada orang yang menyumbang, itu sah-sah saja. Tapi untuk di-share, dijual, tidak usah. Untuk motivasi dakwah silakan, tapi jangan memperbaiki. Untuk motivasi sosialisasi silakan, tapi jangan ada niat mau dikata kemudian pahalanya akan hilang. Ini biasa dibarakati silakan. Wujud pula silakan menjadi contoh di pesantren dan rumah masjid. Kenapa dibarakatnya? Karena satu-satu apa contohnya boleh minta lebih nawang. Jadi sumbangan dosen juga nih. Tapi anu beli karpet. Iya deh, memang boleh karpet. Ada tadi uang. Bahkan ada yang sama dengan kursi plastik. Saya suruh kursi plastik 50 biji. Tapi guna mati kalau lalu itu saya tengok saya kalau kursi pertama itu pernah nyumbang di tahu. Anda bisa usaha itu sudah miliknya jamaah, sudah miliknya masyarakat. Nanti panitia pengurus yang mengatur tahu saja mungkin banyak apa yang melapor kepada saya. Ustaz isi dulu saja. Tapi anda boleh main, orang yang main. Boy, kita ya. Kau Ustaz juga yang diminta itu diminta karena di pusat ini mulai seminggu bisa bagaimana? Kau itu kurang mati, kau malah kenapa? Saya pikir mati. Ini kami kau melakukan lah seperti itu. Tak usah nih kalau masih masuk ikut kasih masuk ikut di masjid. Kalau usah ikut kata-kata ikhlas karena Allah. Kita saya doakan almarhum itu selesai perkara. Gak usah lagi ikutkan. Kalau kau benci seseorang, gak usah ikutkan jamaah depan kita mesti. Selesai di pilkada, selesai yang pertama. Kita mau bagaimana kita ini masyarakat bersatu. Bagaimana supaya polisi tidak sibuk mengurusi perdamaian dan desa. Pak Desa juga tidak sibuk mengurusi sekitar pertanahan. Kenapa? Karena pembagian warisannya jelas. Ini biasa tahu pasti ada kayak sosial atau tampak satu sekali segala sejarah gara-gara barang kita. Hati-hati. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan. Kemudian Bu, ini besok 10 Muharram di
Bisa kita sebenarnya tinggi tapi bisa juga Mas. Tapi jangan niat untuk tinggi ibadah. Baca di surah Al-Waqiah setiap malam. Baca di surah Al-Waqiah setiap malam minimal 1 kali, bisa 7 kali. Saya biasa 41 kali. Testimoni ini Pak pernah saya lakukan, alhamdulillah. Ternyata terbukti sebelum saya berangkat bertugas menjadi hakim istihad, saya naik yang berangkat itu 41 kali kemarin sebelum berangkat bertugas. Batas sampai 80 kali saya baca karena sudah berkepala menyetir mobil di zaman terima kita biasanya Allah juga mampir kupastikan mobil baca karena mampir berkepala baca itu surah Al-Waqiah. Ada yang berapa umrah tidak cukup banyak baca. Hadis menjelaskan bahwa siapa yang mau dicukupkan rezekinya pagi sampai sore harinya maka pada malamnya baca surah Al-Waqiah. Kalau penceramah yang dibaca banjir panggilan dan jawabnya full setiap malam. Saya pernah baca itu seorang biasa 3 mana 2 orang panggil Pak. Asal aku baca di tampul saya, asal aku baca 9 ada kita kira dia itu berkali itu surah Al-Waqiah. Karena memang salah satu surah ini itu adalah surah Al-Waqiah. Ada yang pernah aku kasih amalan ini Bu, sudah masuk 40 lebih usianya, perempuan belum nikah. Saya hanya bercanda. Kalau mau kita buka pintu rezeki, kata jodoh juga pintu rezeki, keturunan juga pintu rezeki. Bagaimana caranya Ustaz? Amalkan surah Al-Waqiah setiap malam, ikutkan salat hajat, bagus salat tahajud, baca Quran surah Al-Waqiah, salat duha, tunggu 1 minggu dari sini. Ternyata betul adalah malam. Baru dia percaya. Jadi saya menyebut ini amalan harus disertai dengan pembuktian dan testimoni, karena orang banyak biasa tidak percaya kalau tidak ada buktinya. Cuma persoalannya biasa orang baca Quran tidak sempurna bacaan Qurannya karena bacaan Qurannya tidak sesuai dengan makhraj huruf dan sifat huruf. Contoh nih, baca Yasin, bacaan Quran dan dalam bacaan dikatakan nama Tuhan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin. Bantuan innaka minal mursalin, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kapan yang salah paham di balang uji sekali innaka minal mursalin, siditu dikana kita tiai utusan Allah Ta'ala. Allah dan Quran melaknat kita. Jadi bagaimana mau diterima doa? Bagaimana berkah surah Al-Waqiah? Nah baca insya Al-Waqiah siksa apa sih kamu ini? Nah baca seperti ya isyarat keadilan wa'afa'an Ustaz serius pura-pura surah Al-Waqiah anda yang pada jodoh baca ulang video koko bisa salame agak kali ini mau bagi muhadir di masjid Ahmad Sulais. Tajwidnya jelas, pasti sifat hurufnya jelas karena dia bagi ciro dan dengan Ustaz. Nak ini bagi orang menghafal di Makassar. Jadi musiku Pak, lo yang menggunakan hidup jadi imam, dibuang, jadi geser. Jadi kuangnya dan musiku balik, pahamnya yang biasa jadi imam Surawati. Bismillah katakan suruh. Bismillah. Apa bengnya saya pajero dari Palomera Motoras, Etios, Avanza, Alia. Kok Bismillah yang muslim kita. Oh sakit Al-Quran melaknat kita. Karena itu bacaan Quran adalah bahasa Allah, bahasa Tuhan. Tidak boleh disampaikan dengan bahasa Makassar, bahasa Inggris. Mana salah baca diambil ke sana. Tapi bahasa Quran satu saja dipanjangkan makna sudah lain makna dan artinya. Contoh, iyyaka na'budu. Kapan tanda dipasangli maka terancam kita ibadah kita berdoa kepada Allah. Iyyaka satu karena kita alam surga. Kapan tanda dipasangli? Iyyaka na'budu wa iyyaka anaknya iblis di surga. Coba ya. Makanya saya bilang Pak, pasti boleh yang tadi Pak, salah satu utama dasarnya adalah bahasa Al-Quran. Ilmu Al-Quran, pakar orang kalau ada dasarnya jadi majus, itu paling enak. Makanya saya bukan dari Pak Desa. Pak Desa cepat cari di sini yang berbakat yang bisa menghafal Quran, jagai selesai perkara. Apa Ustaz? Pahalanya orang pengaji gara-gara kita disumpah 600.000 per bulan biar makanya di pondok itu sama kita mendapatkan pahala menghafal Quran. Mana pun kita main duduk tetap mengalir pahala.
Itu hebat. Betul. Waktu anak-anak, maka untuk lebih main berbuat tak pintu mengambil anak yang kita biayai, kita ambil jadi anak angkat, anak binaan, kita biayai baik anggaran desa maupun anggaran pribadi kita. Pahala Al-Quran mengalir terus kepada kita. Itu biasa menyehatkan dan menjaga tubuh kita dan fisik kita. Itu pahalanya kalau kita menyebarkan menghafal Quran. Jadi saran saya kepada kita semua, motivasi anak sekolah dimanapun, yang penting kita tahu jelas dari mana itu sanatnya menghafal Quran, dari mana dia gurunya perlu kita tahu, karena yang sampai apa majidnya dalam menghafal Quran asal satu kita juina, karena biasa kita bilang ini punya usaha pakai teman yang menghafal anak tahu belum, namanya yang tahu sudah tafsir belum, karena mereka belajar bukan pada sanad yang jelas yang bersumber dari Rasulullah SAW. Hati-hati. Saya kira ini ceramah saya karena akan dibimbing zikir oleh Ustaz Muhammad supaya juga waktunya lebih banyak berzikir. Pasang dikasih di hijrah secara total. Masuknya hijrah sas, meninggalkan sesuatu yang kurang, meninggalkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Amal sas supaya berjamaah mungkin mengenai biji, isya, subuh, duhur, asar tetap di waktu salat maghrib. Itu namanya sudah hijrah. Apalagi hijrahnya mereka tidak pernah salat tahajud, biasakan sebentar jam 4 salat tahajud, 10 menit salat tahajud, langsung makan sahur. Itu namanya sudah hijrah. Tidak biasa salat duha, lakukan salat duha minimal 4 kali 4 rakaat. Itu namanya sudah hijrah. Jadi berhijrah artinya ibaratnya sudah bagus nih, berarti tayang di manusia. Kemudian berbanyak taubat. Rasulullah ada riwayat menjelaskan 70 kali, ada yang menjelaskan 100 kali. Kita 100 kali setiap sudah salat. Astagfirullahaladzim. Apa manfaatnya istighfar Ustaz? Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum bidarara. Allah turunkan air hujan, tapi hujan turun sesuai dengan kebutuhan para petani dan masyarakat sekitar. Astagfirullahaladzim. Yursilis sama alaikum bidarara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah perbanyak harta dengan istighfar. Betul. Apa menghalangi rezeki kita? Ibarat pipa air. Rezeki tak mau banyak lancar seperti air mengalir. Bagaimana kalau bersumber di pipa air? Ada sampah kotoran, ada lutnya, tidak lancar itu air mengalir karena banyak dosa-dosa kita. Sembahyang dua, tahajud ini. Kenapa namanya dosa? Karena si musuh lebih banyak. Si musuh lebih banyak. Di bawah, di kiri kan? Si kami Israel dan Palestina, si kami Rusia dan Ukraina. Tidak boleh kita luruskan silaturahmi kepada seseorang. Yang bisa kuncinya, yang penting bukan kita yang memulai. Kalau dia musuh kita, selesai pernah. Tidak ada persoalan. Makanya kalau mau dipanjangkan urutan, diperbaiki jabatan dari kita, sambunglah silaturahmi tanpa batas. Tanpa batas. Maksudnya apa? Tanpa terkecuali. Baik orang. Karena sedikit orang perasaannya tersentuh sakit pada kita. Dari sana disiapkan ya. Kau di desa atau di joget menurut. Aku di joget sesusunya. Kau di sini ada. Tapi pernah banyak silaturahmi yang mau di mana-mana cari kebenaran. Saya sudah rasakan Pak, di mana saya berdiri di situ, minimal saya bilang tidak ada lagi musuh di sini tempat Pak. Tidak ada lagi musuh di Allah. Kenapa? Satu saja musuh ini sama dengan 100 orang lawan dari sini tempat. Udah cerita kau? Apalagi kalau provokator minggu saya. Mantunya pada desa. Kalau di sini pada desa tak ada pagi. Senang terjaga bubur. Itu mereka. Saya tahu. Tapi ini bagus semua kalau apa yang itu kan hai. Si mana ada perkumpulan asas dan ram. Betul di rumah macam dia. Betul ya. Nanti saya popok ini kan begini. Karena saling potong semua. Kata di sana kalau main oke masuk sepatu potong saya. Ya boleh dulu kita kan sama semua kan. Saya tahu itu masuk si buku kan. Siapa susah saja tahu ni. Yang ini saya selalu bilang bantai ini kecil tapi pedis. Bantai kecil tapi pedis. Mari saya berkecaran di dalam mari saya berdesa di dalam aku dibantu. Pas supaya kita langsung tahu putih biru. Putih biru jadi sih. Acilah kamu ini putih toh. Gimana tahu ni? Malioto tapi malah jadi kalau susah kalau mau sehat anti
itu uji. Dia orangnya jadi orang jadi merah putih. Di Indonesia raya ini seperti raya kita dulu. Apa gitu? Saya mau saat ini biar mau bagaimana kita minum, biar bagaimana pola hidupmu. Kalau pola pikir tidak seimbang sakit kita berbuat. Betul atau tidak? Betul. Makanya berbeda kita. Itu nanti agamanya nanti kurang. Apalah takim ini dulu langkahnya apalah takim supaya akal kita ini sehat memikirkan seseorang. Positif ini yang dosa ya, tak usah mengurus yang apa dosa. Yang pokoknya ada yang mengurus yang pada salah, nak susah. Betul atau tidak? Ya, susah sekali dari sini kemana sih kan dengan sekolah. Jadi kan kita sama terima jadi dulu. Langgaran sih kurang dia dapat sekolah. Kalau saya jahat nanti Pak. Kita ini belum ada jaminan. Kalau kita sudah bersih, tengok istri kita. Kalau sudah bersih istri kita, tengok anak kita. Kalau istri kita sudah bersih, anak kita sudah bersih, tengok di samping kiri kanan kita siapa saudara tetangga kita jangan begitu bersih. Intinya diam itu emas. Ketika ada berita-berita kabar yang tidak baik dan menyenangkan, diam cukup sampai di situ di share, jangan bisa dilakukan lagi berita yang tidak baik. Itu saya positif sekali. Makanya saya share pelan. Itu penting. Kamu negara kita jadi musik tidak ada hebat ini. Apalagi musik negara, kalau musik ada delay itu pasti dari ini. Betul atau tidak? Makanya betul hadis Nabi. Kalau kau banyak dikirim, banyak umurmu, perbaiki silaturahimmu. Gak usah pasang baleo di mana-mana. Kalau kau mencari, baik silaturahimmu Pak. PPI pun datang gini kenapa? Karena silaturahmi wajib. Jamak kau yang udah pun salam. Apa yang mana? Paman ini si guru kali ini barang kalau mana saat pasti orang bagaimana yang bisa tidak bisa bertahan sangat menang kayak betul. Jadi doa sih. Paman Yogi tadi masuk. Sekira cukup sekian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berdoa ke semua, mudah-mudahan semua tertahu di salah hajat, salah tasbih kalau perlu, ini telah kami perlu lakukan. Kemudian salah tahajud inti doa panjang umur usia atau lafiat banyak rezeki dan terima semua berdoa doa. Amin ya rabbal alamin. Sekian demikian, terima kasih Pak Desa, Ibu Desa, jamaah pengurus masjid dan seluruh pendukung dan loyalitas Pak Desa bersama Ustaz Irman yang telah memanggil menelepon saya selalu sini karena dulu dijadwal saya khawatir di sini, tapi aku berdoa Allah menakdirkan saya menjadi imam salat Idul Adha di lapangan Saudi dan saya digantikan oleh teman saya. Baru kali ini mungkin bisa diisi ulang karena memang itulah Ustaz Irman Nur pandai mengatur jadwal dan bisa menutupi kecewaan jemaah. Jadi saya pun selesai menjadi tugas itu. Pak Desa selesai itu jangan kecewa. Usahanya di rumah doang ini ucapkan di rumah itu kalau rumah mau selamat dari godaan jin dan setan. Baca ayat Al-Quran yang sama kejadiannya dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sudut pertama kada ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Di sudut kedua bacain wa qul ja'al haqq wa sakal batil innal batila kana sahuqa. Di sudut yang ketiga bacain kada ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Kemudian di sudut yang keempat ya ayyuhar rasul balik ada sambungannya nanti saya dijawab saya jawab. Rumah itu tidak akan pernah masuk pencuri maling selama kunci pintumu. Yang kedua, rumah itu tidak akan pernah merasakan serangan jin, hantu ataupun serangan-serangan doti. Kenapa? Karena ini adalah ayat pamungkas 4 sudut 4 sulapa. Rumah itu anti dari kebakaran Bapak Ibu sekalian. Demikian Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq min Allahil musta'an wal istiqlal billahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Demikianlah tadi ceramah singkat yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Yusuf RSAG MSc. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua jemaah sekalian. Baik, untuk lebih berberkahnya acara kita pada malam hari ini sebagai acara penutup, mari kita sama-sama berzikir, berdoa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan, perlindungan keluarga kita, lebih khususnya di desa kita ini
betul-betul luar biasa. Mari kita zikir bersama yang akan dipimpin oleh Mukarram Ustaz Haji Muhajir SPDI MPDI. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Allah, selamatkan Nabi kami ya Allah, selamatkan Rasul kami ya Allah Tabaraka, selamatkan junjungan kami, kekasih kami, Nabi kami, Nabi Muhammad bin Abdullah. Ya Allah, selamatkan beliau, selamatkan Nabi Muhammad bin Abdullah, Rasul yang kami teladani sampai malam hari ini. Ya Allah, kami tak pernah melihat wajah beliau, kami tak pernah bertemu sama beliau, kami tak pernah bertatap muka dengan beliau, jadi makmumnya tidak. Dan kami bukan hidup di zamannya, kami hidup bukan di zaman beliau ya Allah Tabaraka, demi Allah. Tapi sampai malam hari ini kami setia dengan beliau, kami ikut ajaran yang dibawa oleh beliau, karena kami tahu ya Allah Tabaraka, tetesan keringat, air mata, darah jadi taruhannya. Rasul berperang, Rasul berjuang demi Allah. Islam datang di tengah-tengah kita, itu perjuangan luar biasa. Allah, selamatkan Nabi kami, selamatkan Rasul kami Allah Tabaraka. Itu makna salawat. Jangan sampai ada yang tidak tahu apa arti salawat. Salawat itu artinya mendoakan Nabi selamat, mendoakan Nabi selamat. Apakah Nabi tidak selamat? Nabi sudah pasti selamat. Tapi begitu indahnya beliau, beliau cinta sama kita yang sering mendoakan beliau selamat. Coba katakan tampo-tampo jadi, saya selamat ke bro, sudah pasti masuk surga ini bro, tak usah doakan aku. Tapi Rasul enggak. Rasul sudah pasti selamat. Tapi kenapa beliau sangat cinta sama kita, yang rajin bersalawat kepada beliau ya Allah Tabaraka. Sallallahu ala Muhammad.
tahun baru untuk kami. Kenapa bulan pertama di tahun baru itu Muharram? Tahukah kita apa arti Muharram? Muharram, haram. Kita tahu apa itu yang haram bagi kita. Menghina sesama, mencari kejelekan-kejelekan sesama, menggibah sesama, mencari aib sesama, membuka lebar-lebar aib kekurangan saudara-saudara kita. Itu aib. Pernahkah kita sadari Allah menutup baik-baik rapat aib kita? Kita ini banyak dosa. Kita banyak mungkarat. Banyak dosa yang kita sembunyikan, jemaah tausiah, jemaah zikir. Tapi dosa itu disembunyi sama Allah, tidak diperlihatkan kepada orang. Coba kalau dosa diperlihatkan oleh manusia, diperlihatkan oleh Allah Tabarak di hadapan orang. Demi Allah, tak ada satupun manusia yang makhluk yang paling mulia di sisi kita. Tidak ada manusia yang dihormati, tak ada manusia yang dihargai. Kenapa? Karena banyak dosa yang kita sembunyikan. Makanya taubat, istighfar 10 Muharram, yakni hari di mana taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Tabaraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala banyak dosa-dosa kita, banyak mungkaran kita. Besok 10 Muharram, barang siapa afdalus siyam ba'da Ramadan, puasa yang paling indah, yang paling afdal setelah Ramadan, yakni Syahrullahil Muharram, yang berpuasa di bulan Muharram, diurut di hari Asyura. Kenapa? Apa itu maknanya hari Asyura kita puasa? Allah ampunkan dosa yang telah lalu, dan Allah ampunkan yang akan datang. Setahun yang lalu, setahun akan datang. Makanya tidak suci kita sama Allah Tabaraka. Cuma jangan disalahgunakan ini hadis. Jangan sampai Nabi bilangin, ampuni dosa Allah Ta'ala setahun kemudian jauhkan dosa bagi rolo. Tidak begitu maknanya jemaah.
jamaah zikir di tempat ini sebelum Muharram. Maknanya apa? Yang puasa besok insya Allah tabaraka setahun yang lalu diampunkan dosanya, setahun kemudian Allah menjaga kita tidak membuat dosa. Bukan diampunkan dosa, bukan. Jangan sampai dibilang dua dosa, melakukan dosa, Nabi Ustaz kan diampuni di bede. Tidak begitu maknanya. Setahun yang lalu diampunkan dosa, setahun kemudian Allah jaga diri kita dari dosa. Subhanallah. Kalau Allah jaga kita dari dosa luar biasa. Kita ini makhluk yang paling ingkar sama Allah tabaraka. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat udara yang keluar masuk dari hidung kita Allah berikan dan Allah tidak pernah minta ganti. Mana ibadah kita? Mana ibadah kita sama Allah tabaraka ya Rabbul Izzah. Ya Allah maafkan kami jika banyak nikmat-Mu kami tidak syukuri ya Allah tabaraka. Maafkan kami ya Allah jika banyak nikmat-Mu yang kami kufuri. Allah, Antar Rahman, Antar Rahim. Ya Allah, di tengah-tengah kami hadir Bapak Kepala Desa kami Allah tabaraka. Baik hadir Bapak Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ya Allah tabaraka ya Allah Tuhan. Ya Allah, Antar Rahman, Engkau yang Maha Pengasih. Antar Rahim, yang Maha Penyayang. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Kasihani kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Semuanya. Ya Rahman, Allah. Selamatkan kami ya Allah. Selamatkan kampung halaman kami ya Allah. Selamatkan desa kami ya Allah tabaraka. Semuanya. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Semua. Ya, selamatkan kampung halaman kami. Selamatkan desa Panterlasan ya Allah tabaraka. Selamatkan keluarga kami ya Allah di bulan Muharram ini semua. Rahman, Ya Rahim. Ya, sayangi kepala desa kami. Sayangi ibu kepala desa kami. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, ya Allah, selamatkan kami. Kami semua di tempat ini butuh keselamatan dari Engkau ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Al-Malikul Qudusus Salam. Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam.
Apa itu ya salam? Wahai yang maha menyelamatkan. Kami semua ingin selamat ya Allah. Kami ingin selamat di dunia ya Allah. Kami ingin selamat di akhirat ya Allah. Selamatkan kampung halaman kami. Selamatkan desa Patolasang ini ya Allah tabaraka. Selamatkan Bapak Kepala Desa kami ya Allah dan keluarganya. Selamatkan kami semua yang ikut di majelis zikir ini. Semua yang mendengarkan suara kami, yang menatap ke arah kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Al-Malikul Kudus Salam. Ya salam, ya salam. Cukupkan rezeki kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang masih kurang rezekinya, kasih cukup rezekinya ya Allah. Ya Allah, berikan kedermawanan terhadap hati kami semua di tempat ini ya Allah tabaraka. Allah, sehatkan Bapak Kepala Desa kami ya Allah. Sehatkan Ibu Kepala Desa kami ya Allah tabaraka. Sehatkan keluarganya ya Allah. Semua kami ya Allah tabaraka. Mohon Engkau berikan kesehatan lahir batin kami di bulan Muharram ini ya Allah. Khususnya untuk semua warga desa Patolasang ya Allah tabaraka. Amin. Amin ya mujibat as-sahirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Masjid Engkau ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Engkau yang maha besar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Hanya kepadamu kami semua ya Allah. Kami ini lemah tak berdaya. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Kita ini makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah, tak berdaya. Kita tidak punya apa-apa. Terlahir ke dunia tak bawa apa-apa. Tidak ada yang berpakaian terlahir ke dunia, apalagi punya pangkat dan jabatan, punya pekerjaan, tidak ada. Semua kita sama, derajat kita sama di hadapan Allah tabaraka. Ya Allah, maafkan jika di antara kami banyak yang congkak, takabur, tampo-tampo. Maafkan kami ya Allah. Itu karena kami hilang, kami tak punya ilmu. Padahal kami ini tak punya apa-apa. Kita miskin, kita fakir. Kita ini daif al-fakir ilallah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Ya Nabi
butuhkan pandangan. Di tempat ini, di masjid ini hadir para malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Insya Allah doa diijabah. Allah yang maha mengijabah. Wada'uni astajib lakum. Ya Allah, ya Rabb, Allah, di bulan Muharram ini banyak peristiwa yang terjadi yang luar biasa dahsyat. Diciptakannya Nabi Adam dan Siti Hawa di bulan Muharram. Diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api di bulan Muharram. Diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam di bulan Muharram. Diselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan di bulan Muharram. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, yang maha pengasih dan maha penyayang. Kami ini makhlukmu yang lemah tak berdaya. Kami tak punya apa-apa. Kami fakir, miskin, tak ada harta benda yang kami miliki. Semuanya pinjaman titipan Engkau ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Terima kasih banyak ya Allah, ya Rabb. Engkau masih menghidupkan kami di bulan Muharram ini. Engkau masih panjangkan umur kami ya Allah. Engkau masih berikan hidayah. Engkau cukupkan kehidupan kami. Ya Allah, kami tahu la haula wala quwwata. Andaikan kami bukan daya dan kekuatan dari Engkau, maka kami tak punya apa-apa. Kami tak bisa hadir di tempat ini, di majelis zikir ini. Ya Allah, Allahumma ja'al hadhihi baldatana Indonesia ya Allah. Allah, jadikan negeri kami baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur khususnya Indonesia Allah tabaraka. Terutama untuk Bantai Berkarya ini, khususnya untuk desa Matalasang ini Allah tabaraka. Allah, ya Allah ya Rabb, rahmati berkahi kampung halaman kami. Jaga kampung halaman kami. Jaga Bapak Kepala Desa kami ya Allah, beserta keluarganya Ibu. Allah, berikan barakah dengan kehidupannya beliau yang rajin sedekah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan antara kehidupan untuk kami beliau di antara kami yang membantu Aisyah ini. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ampunkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja maupun yang kami tak sengaja, yang kami sembunyikan, yang kami buat di hadapan orang maupun disembunyikan di hadapan orang. Engkau maafkan kami ya Allah tabaraka. Allahumma inna nas'aluka kullahu ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka kullahu ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Da'wahum fiha subhanakallah Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam.
وفقنا الله وإياكم إلى طريق الخير من الله المستعان والإقلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Memohon doa kepadaku, niscaya saya akan menerima doa-doa kalian. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu mudah-mudahan doa dan harapan kita di bulan Muharram ini dan setelah bulan Muharram mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, diberikan keberkahan umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kampung kita ini bisa bertambah menjadi bertambah baik. Hadirin yang kami hormati, tentunya mewakili pengurus masjid menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Abdul Dimas yang kesibukannya ini luar biasa, sempat hadir di tengah-tengah kita untuk membersamai mengikuti acara, dan kepada Bapak Al-Mukarram atas nama Yusuf yang telah memimpin zikir dan doa, terima kasih, dan kepada sahabat Ketua PKS Muslim dan doa